Halo, nama saya Ibnu Pratama. Saya akan menjelaskan tentang isu yang sedang hot, yaitu COVID-19. Saya juga akan menjelaskan tentang virus. Oke, apa itu virus? Virus adalah mikroorganisme patogen yang menginfeksi sel makhluk hidup. Virus hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Semua bentuk kehidupan dapat diinfeksi oleh virus, mulai dari hewan, tumbuhan, hingga bakteri dan archaea. Istilah virus biasanya digunakan pada jenis virus yang menginfeksi sel eukariota, sementara virus yang menginfeksi sel prokiota, seperti bakteri dan archaea, dikenal sebagai bakteriofag. Apa sih ciri-cirinya virus? Virus memiliki beberapa ciri-ciri. Adapun ciri-ciri virus tersebut yaitu virus hanya memiliki satu jenis asam nukleat yang diselubungi oleh kapsaid atau selubung protein. Asam nukleat ini yaitu DNA atau RNA. Ukuran virus sangatlah kecil. Ukuran virus yaitu antara 25 sampai 300 nm. Tubuh dari virus ini tidak berbentuk sel, sehingga virus ini tidak memiliki inti sel, membran plasma, dan sitoplasma. Virus hanya dapat hidup dan berkembang biak pada sel hidup atau dikenal sebagai parasit intraseluler obligat. Virus merupakan suatu makhluk metaorganisme. Makhluk metaorganisme merupakan suatu bentuk peralihan antara benda mati atau memiliki sifat dapat dikristalkan dan makhluk hidup atau dapat berkembang biak. Virus memiliki beberapa bentuk tubuh. Bentuk tubuh virus yaitu bulat, batang, bentuk T, dan silindris. Bagaimana sih strukturnya virus itu? Ini merupakan struktur dari virus. Ada banyak tuh, ada kapsid dan lain-lain. Pertama, ada kapsid. Kapsid merupakan bagian dari struktur tubuh virus yang menjadi lapisan pembungkus untuk DNA atau RNA pada virus. Kapsid ini dapat dijumpai pada bagian kepala virus. Kemudian ada kapsomer. Kapsomer merupakan bagian pada struktur tubuh virus yang mengandung sedikit protein dan akan saling bergabung untuk membentuk kapsid. Ada sel pembungkus. Sel pembungkus merupakan bagian dari struktur tubuh virus yang melapisi DNA atau RNA. Sel pembungkus ini mengandung lipoprotein atau lipid dan protein yang merupakan membran sel dan berasal dari sel inang virus. Kemudian ada selubung dan serabut ekor. Selubung dan serabut ekor merupakan bagian dari struktur tubuh virus yang digunakan oleh virus untuk melekatkan tubuhnya ke sel inang. Klasifikasi virus. Setelah memahami tentang tubuh virus, selanjutnya bagaimana klasifikasi virus? Klasifikasi untuk jenis-jenis virus didasarkan pada hal-hal tertentu, yaitu sebagai berikut. Berdasarkan pada organisme yang diserang, virus dapat digolongkan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Pertama, bakteriofags merupakan virus yang menyerang pada sel bakteri. Contoh dari bakteriofage yaitu virus T6, T4, dan T2. Kedua, virus hewan merupakan virus-virus yang menyerang pada sel hewan. Virus ini seperti rhabdovirus yang dapat menyebabkan rabies pada anjing dan kera. Roscarcoma virus atau RSV yang dapat menyebabkan kanker pada ayam, dan poloma yang dapat menyebabkan tumor. 3. Virus tumbuhan merupakan virus yang menyerang pada sel tumbuhan. Virus tumbuhan ini seperti virus tungro yang dapat menyebabkan penyakit pada tanaman padi. Citrus vine Phloem degeneration atau CVPD yang dapat menyebabkan kanker pada jeruk, dan tobacco mosaic virus atau TMV yang dapat menyebabkan mozaik atau bercak kuning pada tanaman tembakau. Kita sudah mempelajari tentang
struktur virus, dan lain-lain tentang virus. Sekarang tentang penyakit apa atau apa yang disebabkan oleh virus. Virus itu bisa menyerang kepada hewan, tumbuhan, manusia, dan lain-lain. Tapi saya akan membahas tentang yang menyerang kepada manusia. Berikut ini adalah daftar penyakit yang disebabkan oleh virus. Yang pertama adalah pilek. Pilek adalah penyakit yang umum ditemui dengan gejala-gejala seperti bersin, radang tenggorokan, hidung tersumbat, dan batuk. Anak-anak yang berusia di bawah 6 tahun berisiko tinggi terkena pilek. Yang kedua adalah flu. Biasanya flu memiliki gejala yang lebih serius dibandingkan gejala pilek. Misalnya demam, sakit kepala, nyeri otot, kelelahan, meriang, mual, dan muntah adalah beberapa contoh gejala flu. Flu umumnya menyebar lebih mudah di kala musim hujan karena iklim yang lembab dapat menunjang penyebab virus flu dengan baik. Ketiga, ada cacar air. Penyakit ini disebabkan oleh virus Shigella zoster dan paling sering dialami oleh anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun. Namun juga bisa terjadi pada orang dewasa. Mereka yang sudah pernah terkena cacar air dapat mengalami herpes zoster beberapa tahun kemudian. Kemudian ada rabies. Penyakit ini menjangkit seseorang yang terkena gigitan hewan yang terinfeksi virus rabies. Gejalanya termasuk demam, sakit kepala, kelelahan, kebingungan, halusinasi, dan kelumpuhan. Kemudian ada rubella. Penyakit ini sangat berbahaya bagi janin dan kandungan karena bisa menyebabkan keguguran dan cacat bawaan. Gejala rubella atau campak Jerman ini termasuk demam ringan dan ruam yang dimulai dari area wajah lalu menyebar ke seluruh tubuh. Kemudian ada HIV dan AIDS. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh Anda dengan cara menghancurkan sel darah putih yang tugasnya melawan infeksi. AIDS adalah tahap terakhir dari infeksi HIV. Biasanya penyebarannya melalui hubungan seksual beresiko dan berbagi pakai jarum suntik dengan orang yang terinfeksi HIV. Kita sudah mempelajari tentang virus. Sekarang kita akan masuk kepada virus corona. Oke. Nah, selanjutnya, apa itu COVID-19? COVID-19 merupakan keluarga besar dari virus SARS dan MERS yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Virus ini merupakan virus jenis baru yang pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia, yang kemudian pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, Cina pada Desember 2019. Kemudian saya akan menjelaskan tentang gejala-gejala yang ditimbulkan oleh virus COVID-19. Gejala utamanya yaitu pertama batuk, sesak napas, demam dengan suhu tinggi mencapai 38 derajat Celcius atau lebih, hidung beringus, sakit kepala, merasa tidak enak badan. Kemudian gejala selanjutnya yaitu kesulitan bernapas, nyeri atau ada tekanan yang menetap di dada, kebingungan atau ketidakmampuan untuk bangkit. Terakhir ada bibir atau wajah membiru. Kemudian ada cara penyebaran virus corona atau COVID-19. Virus corona dapat menyebar dari manusia ke manusia melalui pertama, kontak langsung. Yang kedua, kontak tidak langsung seperti terpapar virus ketika ada seseorang yang batuk atau bersin. Yang ketiga, menyentuh benda mati atau permukaan yang telah terkontaminasi, lalu menyentuh area wajah atau mulut tanpa ada tindakan mencuci tangan. Novel coronavirus atau bisa disebut dengan virus corona memiliki bentuk bulat berdiameter antara 100 sampai 120 nanometer. Virus ini dapat menyebar ketika orang yang telah terinfeksi batuk atau bersin. Virus corona telah dideklarasikan WHO sebagai virus menular dan berbahaya. Air liur bisa menempel di berbagai tempat seperti tangan, gagang pintu, hingga peralatan elektronik. Dan jika kita menyentuh sesuatu, lalu Anda memegang wajah, mengucuk mata, atau memegang wajah orang lain, bisa jadi semuanya terjangkit. Dan saat Anda bertemu seseorang yang terlihat batuk, bersin, atau sakit, disarankan Anda menjaga jarak. Saat ini, penggunaan masker dinilai cukup efektif untuk mencegah penularan virus ini.
Saat digunakan, jangan sentuh bagian depan masker. Masker hanya dapat digunakan dalam 1 hari dan segeralah membuangnya. Karena penggunaan masker yang terlalu lama dapat memicu bakteri terus berkembang. Virus corona dapat menempel pada suatu objek selama 24 jam. Untuk membersihkannya, Anda dapat mencucinya dengan sabun. Untuk langkah mencuci tangan, Anda harus mencuci tangan secara menyeluruh dimulai dari punggung tangan, sela-sela jari, hingga bawah kuku. Kurang lebih selama 20 detik. Selain itu, untuk menghindari terjangkit virus corona, jangan berbagi makanan atau minuman dalam satu tempat. Untuk itu, jangan lupa lakukan olahraga secara teratur agar imun tubuh semakin kuat untuk menghadapi virus. Ketika berbagai cara penularan infeksi virus corona telah diketahui, maka segeralah lakukan pencegahan dengan memeriksa diri ke dokter. Sekarang kita masuk ke protokol kesehatan penanganan corona atau COVID-19. 1. Jika merasa tak sehat, masyarakat yang merasa tidak sehat dan mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, gangguan pernapasan, dihimbau untuk beristirahat atau bila ada keluhan berlanjut, maka segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan atau Vaskesmas. 2. Tenaga kesehatan di Vaskesmas melalui scanning pasien dalam pengawasan PDP atau COVID-19. Jika tidak memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan PDP COVID-19, maka akan dirawat inap atau rawat jalan tergantung diagnosa dan keputusan dokter di fasilitas pelayanan kesehatan. Jika memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan PDP COVID-19, maka akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan yang siap untuk penanganan didampingi oleh nakes yang menggunakan alat pelindung diri atau ADP. 3. Di RS rujukan, spesimen PDP diambil oleh pemeriksaan lab dan pasien berada di ruang isolasi. Jika negatif, akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakitnya. Jika positif dinyatakan sebagai penderita COVID-19, sampel akan diambil setiap hari. Akan dikeluarkan dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut hasilnya negatif. Jika Anda sehat namun memiliki riwayat perjalanan 14 hari lalu ke negara dengan transmisi lokal COVID-19, maka lakukan self-monitoring. Merasa pernah kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19, maka segera lapor ke petugas kesehatan diperiksa ke Vaskesmas. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Country Center Corona 199X9. Kementerian RI juga menghimbaukan masyarakat untuk melakukan langkah pencegahan seperti sering cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker bila batuk atau pilek, konsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, hati-hati kontak dengan hewan, rajin olahraga dan istirahat cukup, jangan konsumsi daging yang tidak masak. Bila batuk pilek dan sesak napas, segera ke fasilitas kesehatan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe.